orang-orang yang suka minta-minta duit, lu lihat nih kita nih. Kerja nih, kerja. Jangan minta-minta duit. Lu lihat nih, kerja. Ini namanya kerja. Nih. Nah, nyampe belakang full satu mobil. no, lu lihat duduk dempet-dempetan, dengkul gua kelipet. Jadi, lu masih minta-minta duit juga nggak kerja. Tolol anjing ngentot. Kok ngomong? Gua kesel cuy, maksudnya kayak gini, lu lihat kan. Kita kerja tiap hari nyari duit. Terus orang dengan gampangnya minta-minta duit, minjam duit, nggak bayar kabur gitu kan. Ya kan. Alibinya jahit. Entot. Siapa cuy? Gitulah. Oke, itu introduction-nya guys nih. Iya. Oke guys, welcome back with me, Shenwawa dan Guntur Putra Maladewa di The Transporter. Udah bener Tur? Enggak usah pakai suara. Oh, ntar gue matiin. Nah, jadi ini orderan kedua kita ke Cikupa guys. Nah, ini orderan kedua ke Cikupa. Jauhnya luar biasa ya di Google Map. Waktu orderan pertama tuh 2 jam, sekarang sih cuma 1 jam setengah lah gitu. Dan kita nggak mau ngikutin Google Map 100% kayak kemarin ya, suruh keluar tol mulu. Kita benar-benar ikut tol aja. Sudah sekali bayar 16.000. Sayang guys, gitu kan. Ini orderan kedua ke Cikupa, tapi orderan kesekian sama Bang Ucup. Aduh, Bang Ucup, terima kasih Bang Ucup. Kayaknya next kalau 1.500 toples kayaknya 2 mobil dah. Iya deh. Nah. Bang Ucup. Satu mobil nggak kuat. Betul, kagak muat guys. Nggak Ya kuat Allah. dan nggak muat. Mending 2 mobil kita iring-iringan ya guys ya. Betul. Soalnya ini kalau satu mobil bener-bener kelipet-lipet. Kasihan juga sih nanti pedagangnya di sana, takutnya ada yang rusak gitu kan toplesnya. Iya, bener. Jadi gitu guys. Nah, ini keadaan macet nih, bagaimana nih? Ya kita terobos aja lah anjing. Bisa Tur, bisa pelan-pelan. Tapi yang jelas hindari badan jalan ya Tur. Tiba-tiba ada polisi di depan, dihentikan, double pasalnya Tur. Jadi ya gitu ya guys. Ini kita sekarang lagi di tol Jor. Lingkar luar. Karena kita mau menuju ke Cikupi. Lu semenjak offline-an udah kira-kira berapa tuh? Apa itu? Iya, hitung-hitungannya. Nggak usah yang online ya, yang offline aja. Berapa ya? Nggak tahu, gue lupa. Nggak ngitungin. Iya kan, kayak dari inisial Anggun, inisial Sultan. Kalau yang sama yang satu lagi udah 2 kali sih. 2 kali, satu ke Jakarta Barat. Satu lagi ke mana ya, lupa deh. Ya, pokoknya gitulah ya. Iya. 2 kali. Terus kalau sama yang ini ya udah banyak. lebih dari 3 kali lah. Iya. Oh, malu 3 kali? Gak tahu. Lebih dari 3? Nggak mungkin. Emang berapa? Udah lebih ngaco. Sama gua aja yang ini nih Cikupa, ini kedua. Terus yang waktu itu lah, kita iya kan dilempar. lebih dari 3 kali orderan. Oh iya. Ini. Pokoknya udah banyak banget. Gua ini dalam minggu ini aja ya, 4 hari berturut-turut bener-bener dari si Bang Yusuf semua. Tapi nggak gua ambil semua gitu kan. Kayak kemarin sebenarnya bisa mobil gua Brio, tapi karena alhamdulillah ada rezeki gua kasih ke dia gitu. Jadi ya gua ambil 20.000 aja lah gitu pokoknya. Sisanya dia yang dapet. Nah, hari ini diorder lagi dan Bang Ucup itu langsung to the point gitu kan. Nggak muat Brio katanya gitu, butuhnya Kalia.
Ternyata kalian juga nggak muat. Aduh. Tahu nggak sih sampai coba lu kasih lihat deh. Udah, dari itu footage-nya kita kasih masuk guys tadi waktu loading, anjay. Coba lu kasih lihat kursi di belakang lucu sampai lu kayak gimana duduknya tuh. Ini pokoknya ya Allah. Udah kelipet-lipet gua. Tinggi gua 187. Duduk di kursi yang harusnya proper, dimajuin sampai kaki gua tuh mentok begini, guys. Begini kaki gua. Ntar gua rekam dah footage-nya. Ini sama aja kayak gua waktu itu ngangkat otak-otak. Nama Sidik. Iya. Cuman lebih berat otak-otak, soalnya Iya. sampai mobil gua ngangkat loh. Iya, sampai standing. Iya beneran. Jadi gitu dia. Walaupun gak full ya, gak full satu mobil kayak gini, cuman di belakang semua tuh Jadi ngangkat bagasi. gini mobilnya karena keberatan di belakang dan itu ada jalanan nanjak. Nah, Gue inget tempat iya. ngambil otak-otak tuh ada jalanan nanjaknya, guys. Itu gua udah panik gak kuat nanjak. Padahal udah gigi udah gua turunin. Terus ya namanya kondisi jalanan sempit. Iya. Terus bawa barangnya banyak, berat, otomatis nggak bisa langsung ngebut dong. Dan kondisi jalanan juga ya ada motor, seliwiran. Jadi pas nanjak mau turun lagi, mau Iya. mundur. Untungnya kuat tuh. Ini berapa sih? Walaupun 1300 cc. Ya walaupun Kayaknya. 1300 cc ya. Nggak tahu ya gua. Cuma kan dia itu make pertalite ya sama kayak gua gitu. Jadi otomatis agak-agak akan ada namanya rasa-rasa delay ketika ngegas itu pasti ada. Itu guys. Jadi kemarin dia cerita ya gua ya wajar sih menurut gua. Otak-otak itu berat loh, nggak kayak bawang goreng. Bawang goreng ini penuh doang. Tapi nggak terlalu berat gitu. Otak-otak tuh 20 bal. 20 bal, beratnya udah kayak gitu. Kemarin aja gua ngangkat 6 bal sama dia, rasanya udah aduh. Belum Berat lagi banget. ditambah semerbaknya otak-otak. Nah, dalam itu dia ya. Lu bayangin hari ke berapa ya kemarin? Yang hari Selasa kalau nggak salah. Selasa apa hari Senin? Gue dapat orderan bakso. Itu Daging, 11 iya. daging. 11 12 anjay sama otak-otak. Baunya semerbak di dalam mobil gua. By the way, gua nggak suka dagingnya, guys. Gua nggak bener-bener nggak suka daging sama ikan gitu kan. Jadi ketika harus bawa itu ya udah gimana ya, tuntutan pekerjaan ya, guys. Makanya sekali lagi buat kalian-kalian yang masih suka minta-minta, anjing kalian gitu kan, ngentot kalian. Kayak gitu, Nggak boleh guys. toksik ya adik-adik. Kan nanti disensor. Kalau gua rajin, kalau gua nggak rajin ya udah masukinnya bodo amat. Dolar kuning dah. Jadi gitu, guys. Dan ini dia kerja. Lu bayangin ya buat kalian-kalian yang mungkin masih males-malesan. Bayangin ini dia kerja sekarang jam 11 menuju jam 12. Kemungkinan besar kita nyampe sana itu jam setengah 1. Terus kita harus balik langsung karena dia kuliah. Lu kuliahnya hari ini jam berapa? Hari ini sih jam setengah 8, jam 7-an. Setengah 7, jam 8-an ya. Cuma kan tetap aja kayak kita harus pulang. Apalagi gue harus dipulangin. Karena gue punya usaha yang lain juga kan di rumah. Jadi gue harus standby gitu, standby di rumah. Kalau kalian tahu guys, kemarin gue baru pertama masuk kuliah, langsung telat. Iya, hari pertama. Bukan hari pertama, hari kedua. pertama tatap muka. Hari kedua, Iya, hari Selasa. kedua ya. Kan Seninnya juga udah masuk kan. Jadi pas Selasa itu gue sempet kesel juga sih sama ini orang. Iya. Gue digoro-goroin buat ngambil orderan Iya, itu bener. online. Jadi orderan tuh dari ngambil di Ciracas, ngirimnya itu ke Kembangan. Jakarta Barat. Nah, kenapa gue semangatin, gue woro-woroin? Karena dia tuh selama jalan sama gue selalu nyebut Kembangan. Kembangan, Kembangan, Nah, tiba-tiba masuk. Jadi kan kami sama-sama online tuh, guys. HP gue bunyi tuh Lala Move kan, HP dia juga bunyi kan otomatis. Nah, begitu gue lihat nih notif di HP gue, cenung. Hah? Tur, Kembangan, Tur. Sikat. Ya, gue mau kuliah, bisa ntar masuk tol. Tuh, itu gue kesel sama dia begitu. Gue digoro-goroin, udah ambil aja. Posisi itu jam 2. Jam 2 gue ambil orderan di Indo. Ngirimnya ke Kembangan situ, Jakarta Barat kan. Estimasi di Google sih emang 1 jam. Cuman ya gimana ya guys ya, di Jor tuh macet. Kondisi hujan juga kemarin ya.
Jadi nggak nyampe tuh yang tadinya gue udah memperkirakan gue sampai di sana terus pulangnya jam berapa. Akhirnya nggak terrealisasikan di kenyataannya juga karena di mapsnya juga nggak jelas gitu loh. Yang harusnya nyampe jam sekian, 1 jam dari sekarang gue bisa masuk kuliah, jam 5 gue kuliah kalau enggak, ayo. Jadi gitu. Sekali lagi ya, buat lo pade, ya, anak-anak manja. Nih anak, umur gue sih 2 kali lipat ya dari dia gitu. Dia tadinya tuh manggil gue om gitu kan, waktu dia masih kerja sama gue. Sekarang manggil gue cok, janco gitu kan, emang anak anjing gitu kan. Jadi gue tuh sebenarnya ya walaupun akhirnya terlihat seperti teman gitu ya kan, cuma tetap aja gue tuh om gitu bagi dia, anjing gitu kan. Nah intinya buat kalian semua nih anak-anak muda, masa kalah sih sama gue yang udah tua tuh sama dia nih. Anak umur berapa sih lu tuh sekarang? 18 ya? 19. Umur 19 tahun, kuliah juga, kerja juga gitu kan. Bahkan sebelum kerja yang enak kayak gini nih, bawa mobil adem gitu, nggak kena angin, masuk angin, panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan gitu kan. Dia tuh sempat jadi waiters di tempat gua di umur 17. Di umur 17 tahun, lu bayangin. Baru tuh. SMA kelas 2. SMA kelas 2 magang ya kan. Setahun. Sambil itu kuliah, di tempat sambil kuliah, sambil sekolah. Waktu itu masih daring ya. Masih online, masih daring. Dia kerja tuh. Gue mikirnya dulu tuh gini guys. Daripada gua sekolah doang nih, kayak bangun nih pagi, terus megang HP, makan, sarapan, terus habis itu kelar belajar udah tidur gitu kan, kadang main, kadang kalau ada tugas ya dikerjain tugas gitu kan. Dan waktu belajar dan sekolahnya itu lebih cepet daripada offline. Biasanya kalau gua offline itu pas dulu SMA itu sekolah dari jam 7 sampai jam 3 sore itu baru pulang. Nah pas daring dari jam 7 sampai jam 12 doang, otomatis sudah kepotong 3 jam waktu gua ada kan. Jadi lebih banyak waktu lagi. Jadinya gua ngambil ya sedikit kayak kerjaan lah buat ngisi-ngisi luang waktu, terus nambah uang jajan gua juga. Betul, dengerin. Daripada gua minta mulu kan sama orang tua. Malu lu. Oh itu udah buluan gitu kan, udah ubanan masih minta sama orang tua. Itu alhasil gue ngambil lah kerjaan, dan waktu itu juga ya sempat ada kelas sedikit lah, makanya gue nawarin diri buat kerja di dia. Itu Guis, jadi dia tuh tadinya pelanggan gue. Dia tadinya pelanggan gua Guis, cuma dicurhat gitu kan gara-gara ada kelas. Enggak, gua enggak sebut sampai detail. Dia ada kelas lah gitu. Jadi dia curhat ke sahabatnya dia. Nah, sahabatnya dia ini pelanggan setia gua lebih lama lagi dari dia kan. Cerita ke gua, "Om, lu ada lowongan enggak, Om?" Kata gitu. "Buat siapa?" Kata gua gitu kan. "Buat si Guntur, Om, dia nanyain, Om." Oh gitu. Oke, akhirnya gue modusin tuh besoknya kan, berapa hari yang kemudian lah gitu. Gue modusin, Tur, lu punya temen nggak tuh yang bisa diajak kerja sama? Kerja sama apaan? Iya kerja di sini, gue bilang gitu. Oh yaudah, dia tololnya kan, dia sebelumnya nanya gitu kan, nitip pertanyaan ke si inisial itulah Oleng gitu kan. Inisial Oleng. Ya, dan nitip pertanyaannya kan inisial Oleng. Udah gue kasih kode kayak gitu. Bukannya diambil itu umpannya, malah dilempar lagi ke temennya, kan anjingnya gitu kan. Jadi oh ya udah Om, ntar gue cariin ya temen gue. Besoknya dibawa tuh temennya gitu kan. Nih Om, ini anaknya kayak gini. Nah ini gue interview kan, gue ngeliat kok kagak masuk sama gue ya gitu, kagak klop gitulah. Nah terus udah kagak jadi tuh temennya juga kan. Nah akhirnya gue nembak lagi ke dia gitu. Udah Tur, lu aja Tur yang jadi waiters. Hah? Gua kan sekolah Om.
Ya kan sambilan kunyuk gitu kan. Ya udah akhirnya jadilah gitu. Terus ya sempat menyebalkan sih karena Dan akhirnya gue punya karyawati terus dimodusin sama dia. ya tai. Terus ya karena kami kebanyakan cowok ya di situ batang semua. Akhirnya cari cewek lah tuh kan, dapet. Udah susah nyarinya, dapet ya kan, lumayan sih cantik gitu kan. Iya bukan lumayan sih, emang cantik ya. Begitu udah kerja digodain sama dia. Lu bilang hey Google kali. Terus digodain sama dia, mundur tuh anak. Mundur apa dipecat anjing? Itu bukan karena itu, lebih tepatnya adalah. Ya jangan sebut. Pokoknya itulah akhirnya dipecat gitu. Dia yang mecat dong. Gue disuruh pecat guys. Lah gimana sih, gue bukan yang punya, gue disuruh pecat. Mentang-mentang gue lebih lama gitu maksudnya. Tapi gitu guys, gue orangnya nggak enak kan kalau mau mecat orang gitu kan. Waktu mau mencat dia aja gue pakai itu politik, jadi nggak gue gaji. Tai. Kagak bisa. Jadi gitu guys. Nah akhirnya jadi intinya Kalau kalian mau berusaha, tuh, dengerin langsung dari dia ya. nih lihat hasilnya, walaupun gak seberapa. Gue pas masih SMA gue udah bisa beli HP sendiri karena gue kerja. Gitu guys. Jadi kalau kalian mau berusaha, nggak bakalan apa ya bilangnya ya, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau misalkan kalian mau mencobanya. Begitu. Dan jangan percaya kalau belum rezeki gue. Kalau gue kayak gitu. Karena gue percaya ya, maksudnya Tuhan itu udah benar-benar, namanya juga Tuhan kan maha gitu kan, maha baik. Ya kali rezeki orang ditakar ada yang sekian ratus juta, ada yang cuma sekian puluh ribu. Nggak mungkin, gue nggak percaya kayak gituan. Jadi gue percaya kalau sebenarnya tuh rezeki udah ditabur di mana-mana, tinggal kita doang yang ibaratnya lu mau mancing dapat satuan atau lu mau jaring pakai jala gitu kan dapat banyak gitu. Jadi intinya gitu, tinggal dari kitanya. Nih anak juga kan tadinya kayak sempet diajak untuk ojek online, disaranin ojek online, tapi dia lebih milihnya mobil aja gitu kan. Ya selagi ada mobil. Nah itu dia. Yang ibaratnya cuannya lebih gede, kenapa harus? Nah itu dia ya guys. Murah gitu. Bukannya kita sekali lagi ya merendahkan, karena gue juga dulu ojek online gitu kan. Cuma ya kita lihat lah. Kita gitu. lebih ke memanfaatkan apa yang ada. Betul. Jadi itu salah satunya. Nah jadi nggak ada tuh katanya, aduh belum rezeki. Ntar aja deh kalau udah lulus SMA ya, baru kerja. Ntar aja lulus kuliah baru kerja. Bapak gue masih sehat kok, bapak gue masih hidup kok. Ya kalau umurnya panjang, kalau sehat terus, kalau tiba-tiba stroke. Lagi pula mau sampai kapan lu minta mulu kan? Dan lebih bangga loh, ya enggak? Iyalah. Punya uang jajan sendiri, ya kan? Apalagi kalau misalkan bisa beli barang sendiri. Gila. Jadi gitu guys. Jadi kalau lu mau sukses lu harus bergaul sama gue. Enggak, gitu juga sih. Bisa sih bergaul. Yang penting mah bergaul sama orang-orang yang menguntungkan juga. Tuh, dengerin. Jadi kita tuh memang punya hak untuk mensortir circle kita, guys. Contohnya salah satunya adalah Mas Kamal ya. Mas Kamal tuh yang kata-kata yang selalu gua jadiin mindset itu adalah kerja cerdas, jangan kerja keras tapi kerja cerdas. Ada sih yang bilang kayak kerja ikhlas segala macam gitu. Ya gue setuju juga kerja ikhlas. Cuma kan kalau kerja ikhlas itu ya kadang lu dibayar, kadang lu nggak dibayar gitu kan. Ya namanya ikhlas gitu kan. Cuma untuk saat ini gue lebih berpikir secara ini aja ya, logis aja gitu. Kerja cerdas lah gitu kan. Gue kerja nggak banting tulang banget tapi dapat duit gitu kan. Itu sih guys. Nanti kita lanjut lagi ya guys, sudah 20 menit. Ini jadi nanti kan ada yang di-cut gitu. Jadi kita lanjut lagi di pembahasan berikutnya. Sekarang kita mau fokus dulu di perjalanan menuju Cikupa, Banten. Bye-bye. Lihatlah, kita nggak bisa lihat spion, jadi ini spion nggak ada gunanya. Gimana dong?
Oh, semuanya udah diisi. Kagak ada celah. Kuliah tinggi-tinggi S2. Jadi tukang antar barang, guys. Yang penting duit ya. Oke, Jadi bye-bye. udah tutup apa belum nih? Emang selalu begitu kan?